Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3, bagaimanakah kalian kabarnya untuk minggu ini? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Nanti kalau sudah sakit, maka kita tidak bisa belajar lagi ya. Kemudian kita juga harus tetap belajar yang rajin ya, setiap hari, baik itu ada tugas ataupun tidak, harus tetap belajar, karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Nah, untuk minggu ini pelajaran kita adalah kisah teladan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Nah, kita nanti akan membahas tentang cerita Nabi Yusuf dan cerita Nabi Syuaib. Oke, sudah siap untuk mengikuti cerita Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib? Yuk, kita ikuti bersama-sama ceritanya. Sekarang yang pertama, cerita Nabi Yusuf. Siapakah Nabi Yusuf itu? Ada yang tahu mungkin? Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub dengan Rahil. Jadi ayahnya Nabi Yusuf ini Nabi Yakub, ibunya bernama Rahil. Kemudian silsilah dari Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf mempunyai ayah namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai ayah namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai ayah namanya Nabi Ibrahim. Jadi silsilah Nabi Yusuf sampai Nabi Ibrahim semuanya nabi ya. Kemudian selanjutnya jumlah saudara Nabi Yusuf itu banyak sekali. Ada 12. 12 kalian Nabi Yusuf itu. Jadi selain Nabi Yusuf ada 11 lagi itu. Kemudian selanjutnya suatu saat, ini ceritanya ya. Jadi suatu saat Yusuf kecil itu bermimpi. Mimpinya adalah bahwa Yusuf melihat 11 bintang, terus matahari dan bulan itu sujud kepadanya. Jadi suatu malam Yusuf kecil ini, jadi Yusuf masih kecil, ini bermimpi. Dalam mimpi itu seolah-olah ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, kesemuanya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, hal itu membuat saudaranya iri dan benci kepada Yusuf kecil. Jadi setelah Nabi Yusuf kecil ini tadi bermimpi, kemudian diberitahukan ke ayahnya. Ayahnya bilang, tolong ini jangan, mimpinya ini jangan disampaikan kepada saudara-saudaramu. Tapi ternyata saudaranya ada yang mendengar. Kemudian ketika mendengar, maka saudaranya menjadi iri kepada Nabi Yusuf dan membenci Yusuf kecil ini. Selanjutnya, setelah benci, maka timbullah niat jahat dari saudaranya ini untuk membuang Yusuf kecil ke sumur tua yang ada di hutan. Jadi saudaranya ini bersepakat untuk membuang Yusuf kecil ke dalam sumur yang ada di hutan, agar mimpinya Yusuf itu tadi tidak terlaksana. Nah, kemudian Yusuf kecil itu setelah dibuang ke dalam sumur yang ada di hutan, terus dikabarkan mati diterkam binatang buas kepada ayahnya. Jadi setelah Yusuf diajak ke hutan, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ternyata sumurnya itu tidak ada airnya, sumur tua. Nah, setelah itu sepulang dari
sumur tua itu tadi, sepulang dari hutan itu tadi, maka seluruh saudaranya menghadap kepada ayahnya bahwa Yusuf kecil diterkam binatang buas dan mati. Ayahnya sangat sedih. Padahal itu tidak diterkam binatang buas, tapi dimasukkan ke dalam sumur itu. Yang selanjutnya, kisah selanjutnya, Yusuf kecil kemudian ditolong oleh saudagar yang akan mengambil air. Kemudian Yusuf kecil dijual ke penguasa Mesir. Nah, atas kehendak Allah, ternyata ada saudagar yang kehausan. Akhirnya di situ, di tengah hutan, kemudian menemukan ada sumur. Akhirnya dia mau menimba air di dalam sumur itu. Ternyata di sumur itu tidak ada air, yang ada adalah Yusuf kecil. Akhirnya karena dia itu saudagar, jiwanya itu jiwa pedagang, maka ada anak kecil yang tampan ya, wajahnya yang tampan, maka ini Yusuf kecil dijual kepada penguasa Mesir. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya oleh penguasa Mesir, Nabi Yusuf kecil itu dijadikan anak angkat, dikarenakan penguasa Mesir tersebut tidak mempunyai anak. Siapa penguasa Mesir itu? Yang laki-laki namanya Kiftirul Aziz, yang perempuan namanya Zulaikha. Lah, Nabi Yusuf dijadikan anak angkat oleh Kiftirul Aziz dan Zulaikha sampai Nabi Yusuf dewasa. Kemudian setelah dewasa, maka suatu hari penguasa Mesir itu bermimpi. Jadi ketika Yusuf itu sudah beranjak dewasa, maka suatu saat penguasa Mesir itu mimpi. Mimpinya bagaimana? Mimpinya seolah-olah raja tersebut melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus. Kemudian raja itu juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Setelah itu terbangun. Nah, setelah terbangun, mimpinya itu merisaukan hati raja. Kira-kira pertanda apa ya ini? Lantas, apa yang dilakukan raja tersebut? Maka, mimpi tersebut ditanyakanlah ke Yusuf yang sudah beranjak dewasa itu tadi. Terus, jawabnya Yusuf bagaimana? Jawabnya Yusuf mengenai arti mimpi itu bahwa negara ini selama 7 tahun akan mengalami panen yang berlimpah dan 7 tahun kemudian mengalami paceklik. Jadi arti dari mimpi itu 7 tahun mulai saat bermimpi itu negara tersebut akan mengalami panen yang berlimpah, 7 tahun setelahnya akan mengalami paceklik. Setelah mendapatkan arti mimpi itu, maka Yusuf menyarankan agar hasil panen selama 7 tahun pertama itu untuk dihemat dan disimpan. Kenapa harus dihemat dan disimpan? Agar ketika nanti datang paceklik, kerajaan sudah punya cadangan makanan dan rakyat tidak kelaparan. Ini adalah saran dari Yusuf yang sudah beranjak dewasa. Nah, kemudian selanjutnya karena kecerdasan sarannya dan bisa mengartikan mimpi itu tadi, maka Yusuf yang sudah dewasa itu tadi diangkat menjadi pejabat yang mengurusi tentang pangan. Kemudian
apa yang dikatakan oleh Yusuf tadi benar, bahwa selama 7 tahun berturut-turut mengalami panen yang berlimpah. Nah, setelah 7 tahun kemudian, maka terjadilah paceklik. Nah, saat musim paceklik tiba itu, banyak negara tetangga yang kehabisan bahan makanan, termasuk negara ayahnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf kan di Mesir, sementara ayahnya tadi kan tidak di Mesir. Nah, kalau di Mesir, meskipun paceklik, Mesir masih punya cadangan makanan, karena 7 tahun sebelumnya itu berdasarkan mimpinya tadi, itu disimpan. Jadi hasil panennya disimpan untuk dimakan ketika pas paceklik. Tuh. Kemudian mengetahui Mesir itu bahan makanannya masih ada, maka Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf itu memerintahkan putranya untuk ke Mesir. Jadi Nabi Yakub memerintahkan putra-putranya itu untuk pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk mencari bantuan makanan. Lah, ketika perintah Nabi Yakub itu diketahui oleh Nabi Yusuf, maka ini merupakan kesempatan bagi Nabi Yusuf untuk menyatukan keluarganya di Mesir. Maka ini dimanfaatkan betul oleh Nabi Yusuf agar keluarganya itu bisa menjadi satu di Mesir. Lalu, apa yang akan terjadi? Akhirnya, semua keluarga Yusuf itu dipindah ke Mesir untuk hidup bersama. Kemudian, setelah Raja Mesir wafat, maka Nabi Yusuf ditunjuk untuk menjadi raja yang ada di Mesir tersebut, menggantikan raja yang wafat tadi. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Yusuf. Sekarang mukjizat. Nabi Yusuf itu mempunyai beberapa mukjizat. Di antaranya, 1, tutur katanya mudah merasuk ke hati. Jadi tutur kata Nabi Yusuf itu mudah dicerna oleh orang yang diajak berbicara. Yang kedua, mukjizatnya adalah dikaruniai wajah yang tampan. Jadi Nabi Yusuf itu wajahnya tampan sekali. Kemudian yang ketiga, doa Nabi Yusuf itu pasti diijabah oleh Allah. Diijabah itu dikabulkan. Jadi ketika Nabi Yusuf berdoa apapun, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian mukjizat Nabi Yusuf yang keempat adalah dapat menafsirkan mimpi. Tadi ya, yang mimpinya raja itu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Itu merupakan mukjizat dari Nabi Yusuf. Setelah mukjizat, maka kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Yusuf. Dari cerita mulai dari awal tadi, ada beberapa keteladanan Nabi Yusuf yang bisa kita ambil dan bisa kita tiru. Apa saja? Yang pertama, kita itu tidak boleh iri terhadap nikmat orang lain. Jadi setiap orang itu pasti diberikan nikmat oleh Allah. Cuma nikmatnya itu berbeda-beda. Maka ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh dengki. Tapi kita juga harus ikut bersyukur. Ternyata orang lain itu mendapatkan nikmat yang besar. Jadi jangan sampai kita iri kepada nikmat orang lain. Teladan Nabi Yusuf yang kedua adalah selalu berbagi kepada orang lain dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun, baik kita itu lapang atau kita dalam posisi kesulitan, kita harus tetap berbagi.
Kemudian selanjutnya keteladanan Nabi Yusuf yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita itu juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain, baik itu kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, ataupun kepada siapapun. Ketika kita mungkin disakiti oleh orang lain, maka kita harus sudah memaafkan sebelum orang lain itu meminta maaf. Itu adalah sikap yang mulia. Minta maaf itu sikap yang mulia, memberi maaf sikap yang lebih mulia. Oleh karena itu, bagi yang saat ini mungkin pernah disakiti oleh orang lain, mari kita maafkan bersama-sama. Meskipun orang yang menyakiti kita itu belum meminta maaf. Nah, ketika kita sudah mau memaafkan orang lain, kita sudah meneladani Nabi Yusuf. Itu adalah keteladanan dari Nabi Yusuf. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu Nabi Syuaib. Siapakah Nabi Syuaib itu? Ada yang tahu mungkin Nabi Syuaib? Nabi Syuaib itu merupakan keturunan yang keempat dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi semuanya kebanyakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Silsilahnya bagaimana? Kok bisa sampai ke Nabi Ibrahim? Silsilahnya adalah Nabi Syuaib itu mempunyai ayah namanya Mikail. Mikail mempunyai ayah namanya adalah Yasjur. Yasjur mempunyai ayah namanya Madian. Madian mempunyai ayah namanya Nabi Ibrahim. Ini adalah silsilah dari Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib itu berasal dari suku Madian. Ini adalah sukunya dari Nabi Syuaib. Kita lanjutkan bagaimanakah cerita Nabi Syuaib itu. Nabi Syuaib itu adalah orang yang rajin bekerja dan rajin beternak. Ini adalah sifat dari Nabi Syuaib. Beliau itu bekerja dengan rajin, juga beternak. Kemudian Nabi Syuaib itu ditugaskan berdakwah untuk suku Madian. Suku Madian ya suku dari asalnya Nabi Syuaib itu. Jadi Nabi Syuaib ketika diangkat menjadi nabi diminta untuk berdakwah kepada suku Madian. Lah, suku Madian ini sudah lama melupakan ajaran Nabi yang terdahulu. Jadi ajaran Nabi yang terdahulu itu sudah dilupakan. Nah, tugasnya Nabi Syuaib mengingatkan kembali suku Madian agar kembali ke ajaran Nabi yang terdahulu, yaitu tentang keimanan dan tentang keesaan Allah. Kemudian selanjutnya mereka itu, yaitu suku Madian itu menyembah berhala. Kemudian juga mengurangi timbangan. Jadi kalau berdagang itu timbangannya dikurangi. Ya, itu. Selain itu juga menyembah berhala. Jadi yang disembah bukan Allah, tapi yang disembah kaum Madian ini, suku Madian ini adalah berhala, menyembah patung-patung. Nah, kemudian ketika Nabi Syuaib menyeru kepada kaum suku Madian itu, hasilnya tidak dihiraukan. Malah Nabi Syuaib dimusuhi. Jadi kaum Madian itu tidak mau menghiraukan dakwahnya Nabi Syuaib. Bahkan kaum Madian ini memusuhi Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib dimusuhi, akhirnya Nabi Syuaib pindah ke negeri Ashabul Aikah. Negeri Ashabul Aikah ini ya negeri di daerah sana ya, dekatnya negeri Madian sana.
Kemudian setelah Nabi Syuaib itu pindah ke negeri Ashabul Aikah, suku Madian diazab oleh Allah dengan gempa yang dahsyat. Akhirnya suku Madian ya mati. Kemudian selanjutnya ketika Nabi Syuaib itu berada di Ashabul Aikah, ternyata penduduk Ashabul Aikah itu kelakuannya sama dengan kelakuan suku Madian. Samanya apa? Samanya yaitu yang menyembah berhala, bahkan menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab. Yang ini lebih parah ya. Karena apa? Menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab. Selanjutnya, ketika ditantang seperti itu, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar Allah mau mendatangkan azab. Akhirnya doa Nabi Syuaib juga dikabulkan oleh Allah. Allah pun mengazab penduduk Aikah itu tadi dengan azab yang bertubi-tubi. Azab yang tidak hanya satu, tapi banyak. Apa saja azabnya? Azab yang bertubi-tubi itu yang pertama diazab dengan udara yang panas. Jadi diberi azab udaranya panas, bahkan tidak ada seorang pun yang betah berada di dalam rumahnya masing-masing. Akhirnya mereka keluar mencari tempat yang udaranya tidak panas. Itu. Setelah itu azab yang kedua diberi angin yang sangat kencang. Nah, ketika penduduk Ashabul Aikah tadi keluar mencari tempat yang sejuk, yang tidak panas, maka turunlah azab yang kedua, yaitu dikirimkan angin yang sangat kencang. Kemudian setelah angin yang sangat kencang, azab yang ketiga yaitu berupa petir yang dahsyat yang menyambar penduduk Aikah sampai mati. Nah, setelah penduduk Aikah diterpa oleh angin yang dahsyat, maka penduduk Aikah itu disambari oleh petir sampai semua penduduknya mati. Tentu penduduk yang mati ini adalah penduduk yang menentang, yang tidak mau beriman kepada Allah. Bagi yang mau beriman kepada Allah, tentu diselamatkan oleh Allah. Itu adalah cerita dari Nabi Syuaib. Dari cerita tersebut dapat kita ambil teladan dan kita bisa mencontoh teladan itu. Apa saja teladan yang bisa kita contoh? Yang pertama, gigih berdakwah dalam mengajak kebaikan. Jadi Nabi Syuaib itu berdakwah dengan gigih, ya, tidak mengenal putus asa meskipun yang diajak ke dalam kebaikan itu tidak mau menerimanya, bahkan menantangnya. Lah, kita juga harus seperti itu. Kita harus gigih dalam mengajak kebaikan kepada orang lain. Meskipun orang lain itu tidak mau kita ajak, ya kita harus tetap mengajak. Kita tidak boleh putus asa. Kemudian teladan yang kedua adalah tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan kaumnya. Maka kita itu juga harus mempunyai jiwa yang tabah dan sabar jika menghadapi kesulitan. Apapun kesulitan itu harus kita hadapi dengan tabah dan sabar. Selanjutnya teladan yang ketiga dari Nabi Syuaib adalah berakhlak mulia dan menghindari perbuatan tercela. Kita juga harus seperti itu, harus mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu akhlak yang bagus. Kemudian kita juga harus menghindari perbuatan tercela. Apapun itu, contohnya mengolok-olok teman, itu harus kita hindari. Menyembunyikan sepatu teman, itu juga harus kita hindari. Jadi perbuatan-perbuatan tercela itu harus kita hindari kalau kita mau meneladani Nabi Syuaib. Itu adalah teladan dari Nabi Syuaib. Bisa ya kira-kira meneladani Nabi Syuaib?
Ya, semoga bisa. Sementara itu, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.